Kali ini gue mau bahas tentang syaraf. Jadi neuroscience itu ada ilmu tentang otak dan syaraf untuk secara singkatnya ya. Ini tuh menjawab kenapa sih kebanyakan anak itu mirip sama ibunya, atau kenapa sih kita tuh sering disaranin untuk minta doa ibu gitu, atau kenapa juga sih kayak hmm, kadang tuh ada yang namanya mother feeling gitu. Jadi kalau kita ngerasain tuh kayak kok ibu kita tuh ngerasain juga gitu. Nah itu tuh bukan sesuatu yang kayak mistis-mistis gitu, bukan. Itu bisa dijelasin dengan lewat eh, pendekatan neuroscience. Jadi istimewanya menjadi seorang ibu itu adalah seorang ibu itu punya satu saraf yang sama sama anaknya semuanya. Jadi semua anak itu sarafnya satu sama ibunya. Karena kan tadinya dari dalam tubuh ibunya gitu, pas di kandungan gitu ya. Makanya kenapa sih kalau misalkan perasaan kita lagi nggak enak, tiba-tiba kadang mungkin kalau kita jauhan tuh ibu kita ngechat gitu. Padahal kan kita nggak cerita gitu ya. Itu karena sarafnya satu, sarafnya sama gitu ya. Terus itu juga penyebab biasanya itu eh sifat dan karakter ibunya itu mirip sama anaknya. Anaknya punya sifat dan karakter yang mirip banget sama ibunya. Dan gue di sini bukan pengen kalian ngejudge ibu kalian yang enggak kayak gitu, tapi lebih fokus ke solusi. Jadi kalian tuh analisis sendiri, kalian pikirin sendiri gitu. Kayak sifat-sifat aja sih, coba kalian atau kalian tulis deh sifat-sifat kalian yang mirip banget sama ibu kalian gitu. Nah kalian analisis mana nih yang harus dipertahanin atau mana nih yang harus diperbaikin gitu. Karena kalau kalian nyalah-nyalahin nggak akan beres, nggak ada beresnya, karena nanti ibu kalian nyalah-nyalahin nenek kalian, terus nenek kalian nyalahin ibunya lagi, kan nggak beres ya. Kayak gitu. Jadi gampangnya tuh kalau kalian pengen lihat gimana karakter anaknya, bisa dilihat karakter ibunya, karena sebagian besar bakalan mirip. Karena jarang juga orang yang sadar sama hal ini, jarang juga ada yang belajar tentang hal ini. Jadi biasanya tuh autopilot aja hidupnya gitu. Jadi bener-bener bisa plek ketik plek mirip sama ibunya. Kayak misalnya ibunya temperamen, atau ibunya tuh apa ya, misalkan sensi gitu, atau ibunya suka cemas gitu, kayak gitu. Terus itu juga yang membuat gua tuh selalu menghimbau kalau kalian sebagai wanita tuh kalau bisa bicaralah yang baik gitu. Karena sebenarnya fungsi satu syaraf ini punya kelebihan. Kalian sebagai yang yang sebagai ibu atau yang akan menjadi ibu itu akan cepat nempel gitu, apapun yang kalian katakan, baik secara lisan maupun dari hati atau pikiran, akan nyampe ke anak kalian gitu. Jadi kalau kalian berpikir anak kalian baik, bakal jadi baik. Kalau kalian berpikir anak kalian tidak baik atau yang negatif-negatif, bakal jadi kayak gitu. Makanya bisa mungkin usahain selalu sadar dengan kata-kata dan dengan pikiran dan juga dengan hati gitu. Karena yang paling cepat nyampe tuh dari ibunya gitu. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau ada orang lain yang ngomongin gitu kan. Karena yang paling bakal nyampe dan jadi kenyataan tuh adalah kata-kata ibunya dan pemikiran ibunya tentang anaknya gitu. Dan ini tuh sesuatu yang susah kalau nggak dibiasain. Jadi harus latihan dan dibiasain ngomong yang baik-baik, mikir yang baik-baik gitu. Karena kalau misalkan kalian ya sebagai ibu, kalian tuh suka sering anxiety gitu, sering cemas, sering sedih. Anak kalian tuh bakalan sering ngerasain itu juga. Walaupun dia tuh bingung, kenapa
gue ngerasain ini karena kan syarafnya sama kayak gitu. Jadi makanya penting banget, apalagi kalau kalian berencana punya anak menjadi ibu gitu, kalian tuh belajar untuk mengelola emosi, perasaan, pikiran gitu, karena nanti akan sangat mempengaruhi. Jadi yang gue bilang ya, kalau kalian tuh sering negative thinking, sering sedih atau sering khawatir, anak kalian bakalan ngerasain dan mikirin itu juga walaupun mereka nggak tahu penyebabnya gitu. Dan itu juga yang mungkin gue akan sangat mengembrace gitu, embrace ya, lebih ke sangat menyarankan gitu kalau pria tuh dalam mencari istri itu ditambahin gitu bagaimana cara wanita itu berpikir dan bagaimana cara itu wanita itu berbicara kalau mau punya anak ya, konsep pernikahannya gitu. Karena kan tidak semua orang pengen punya anak, dan menurutku itu tidak apa-apa, karena lebih baik jujur dengan diri sendiri, karena nggak semua orang suka anak-anak, dan menurutku lebih baik kalian menyadari dan menerima daripada nanti karena cuman mau ngikut-ngikutin karena semua orang punya anak jadi pengen punya anak, daripada nanti stres ketika punya anak atau uh, kurang terurus gitu anaknya. Jadi gue sangat respect dengan orang-orang yang punya keputusan pengen punya anak karena mungkin punya pertimbangan dan sudah belajar juga, sudah persiapan untuk menjadi orang tua karena tanggung jawabnya besar. Dan untuk orang-orang yang memutuskan untuk child free pun gue respect gitu, karena kesadaran diri tuh memang lebih penting itu. Terus ini juga yang menyebabkan makanya kita tuh sering disaranin untuk minta doa ibu, doa ibu gitu ya, karena memang yang gue bilang, karena kita memang satu saraf sama ibu kita, jadi memang kata-katanya yang gue bilang lebih lebih cepat nyampe gitu, lebih cepat nyampe dan lebih cepat nempel itu. Jadi anak kalian tuh bakal sangat beruntung banget kalau punya ibu yang kalau dalam berbicara itu yang baik-baik, kalau dalam berpikir yang baik-baik, dan dalam hatinya pun ya punya positif vibe gitu. Karena nanti anaknya tuh bisa lebih ceria gitu, lebih positif juga. Karena memang itulah keistimewaannya menjadi seorang ibu gitu ya. Dan mungkin sekarang, dan oh ya, jadi kadang kalau misalkan kalian udah punya pasangan gitu ya, nah untuk nyenengin ibunya itu adalah dengan cara nyenengin anaknya, nyenengin pasangan kalian. Dan gimana cara nyenengin ibunya? Dengan cara nyenengin pasangan kalian gitu. Jadi ketika kalian nyenengin ibunya dan nyenengin pasangan kalian, itu tuh selalu yang ngerasain tuh dua orang gitu. Sebenarnya omongan dari ayahnya juga bisa nyampe, cuman yang lebih cepat banget tuh kayak kalau internet tuh kenceng gitu kalau dari ibunya ke anaknya tuh. Jadi, dan biasanya sebenarnya kalau suami ya atau ayah gitu, seorang ayah biasanya tuh bakal kalau punya istri yang kalau ngomong tuh bicaranya baik-baik, pikirannya baik gitu, lembut, penuh kasih sayang, itu biasanya suami bakal ngikutin kok gitu. Karena makanya kenapa penting banget memilih pasangan yang sesuai dengan nilai, karena biasanya pasangan tuh saling mempengaruhi gitu, apalagi kalau yang sudah serumah alias sering ketemu, sering berkomunikasi, sering bicara. Makanya kadang cara bicara suami istri itu mirip-mirip kan, atau nadanya gitu bisa sampai mirip kayak gitu, karena memang saling mempengaruhi kayak gitu. Kalau
Dan biasanya juga ini berpengaruh kalau misalkan biasanya ibunya cara ngomongnya mungkin nada tinggi, biasanya anaknya tuh bakalan nadanya tinggi juga gitu. Kayak gitu, semoga insight ini bermanfaat dan semoga juga bisa membuat kalian tuh berfokus untuk pengembangan diri gitu ya, bukan berfokus untuk nyalah-nyalahin, apalagi apa ya, menyesali gitu takdir kalian. Nggak usah seperti itu, karena ya banyak faktor lah ya kalau kalau orang tua kita tuh kayak gitu gitu. Dan bagaimanapun orang tua kita tuh dan pernah lupa untuk berterima kasih, terlepas kita tuh ya udah bisa kerja, udah bisa ngasilin uang sendiri gitu, tetap respect aja gitu. Karena kan kita nggak mungkin lahir ke dunia kayak Mr. Bean yang tiba-tiba jatuh ke jalan gitu kak, pasti dikandung dan dilahirkan gitu, terus kita juga diurus. Jadi harus selalu punya pikiran untuk melihat apa ya yang bisa gue pikirin supaya hati gue tuh tenang gitu, selalu punya pemikiran seperti itu. Kayak dan udah, karena udah panjang. Oh iya, lupa tambahan, karena anak tuh kan udah walaupun masih dalam kandungan itu sudah terbentuk otaknya dan sudah mulai jalan sarafnya gitu. Jadi eh, gue saranin untuk ibu-ibu hamil itu haruslah sudah mulai bicara yang baik-baik dan berpikir yang baik-baik dan bicara yang baik-baik gitu ya, karena udah mulai jalan sarafnya gitu. Jadi jangan sampai kalau lagi hamil tuh banyak sedih, banyak kekhawatiran, banyak pikiran-pikiran yang tidak enak gitu. Dan kalian juga bisa minta minta disupport sama suami kalian gitu, untuk ya supaya selalu nenangin kalian kalau misalkan kalian tuh resah atau apa gitu. Karena kalau pas di dalam kandungan ibunya tuh happy dan positif thinking dan bicara yang baik-baik, anaknya tuh akan juga lahir jadi anak yang positif dan ceria, dan sebaliknya.